Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sabun kalian nggak bisa menghaluskan kulit dan juga nggak menghilangkan gatal. Ganti dengan sabun ini, sabun madu. Khasiatnya luar biasa guys. 6 manfaat madu untuk kulit: mengobati jerawat dan juga penyakit eksim lainnya, mencerahkan kulit, memudarkan bekas luka, memiliki sifat antiseptik alami, mengatasi tanda-tanda penuaan, membersihkan pori-pori kita dan menghilangkan komedo, serta mengobati sunburns. Ganti sabun kalian dengan sabun madu. Order segera di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap berada pada sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, salatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi janabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, sebelum masuk ke kontennya lupa, iya gue kurang dikit lupa nih, di otak gue ada yang gue sampein. Subscribe dulu deh. Nanti malam kita mau bikin nobar bersama warga ya, alhamdulillah ya, kita mau tetap nobar ya, karena memang ternyata yang kemarin itu karena ramenya netizen, akhirnya kita diperbolehkan nobar. Yes, kita semangat timnas, kita mau nobar nanti malam. Kita prepare, oke? Oke, sekarang kita masuk ke konten. Ya, ini ada berita begini guys. Ini keren banget beritanya. Tol Semarang Demak bakal dijual 400 miliar ke Cina. Kan gue bilang apa? Jual-jualin deh. Bangunnya ngutang ke Cina, jualnya ke Cina. Sama aja itu proyeknya Cina ya di Indonesia ya. Iya kan ya? Itu kan ngutang ya. Aduh, kita baca dulu deh ya. Kita baca dulu, baca. Mana nih beritanya? Woi berita. PT PP Persero Tbk bakal melepas kepemilikan saham di ruas tol Semarang Demak. Kan? PT PP membidik investor dalam dan luar negeri dalam aksi divestasi saham ruas tol Semarang Demak. Direktur Keuangan PT PP Agus Purbianto mengatakan pihaknya tengah menjajaki kerjasama dengan beberapa investor strategis. PT PP bakal menawarkan kepemilikan sahamnya kepada Indonesia Investment Authority (INA) setelah PT Sarana Multi Infrastruktur SMI batal mengakuisisi saham pada ruas tersebut. Oh, jadi udah ada yang pernah batal guys ya. Dibangun, dijual. Saat ini proses uji tuntas atau due diligence dengan INA masih dilakukan untuk investor asing. PT PP melirik beberapa investor asal Cina. Iya. Kendati masih dalam proses, Agus mengaku bahwa investor belum menaruh minat tinggi untuk mengambil alih saham perusahaan di Tol Semarang Demak. Pasalnya seksi 1 di ruas di tol masih terkendala pembebasan lahan. Jadi gini guys, udah mau dijual nggak laku gitu, masih belum ada minat, belum laku. Ini apa sih ya? Ya Allah, kapan sih kita ini sembuh dari tolol gitu ya? Anjir, bisa begitu. Gue nggak kebayang gitu, ngebangun, ngutang, jadi dijual. Ya jelas lah, Cina otak bisnis gitu.
Ah jelek barang ini, nggak mau. Supaya turun. Nah, ya Allah kapan sih lah sembuhnya ya? Kenapa dijual? Karena perlu duit pastinya ya kan ya? Ya dong. Aduh. Apalagi masih ada kendala pembebasan lahan. Pinter ya? Menurutnya tol Semarang-Demak akan punya nilai jual lebih besar bila tidak ada kendala apapun dalam proses konstruksinya. Kan berarti bermasalah nih tol. Ya. Bermasalah. Ya memang penuh dengan masalah. Ya Allah kapan sembuhnya sih kita tolol ini. Aduh. Agus memastikan pihaknya akan mengupayakan agar persoalan di pembangunan seksi 1 tol Semarang-Demak selesai tahun ini. Dalam rencana awal, PTPP menargetkan nilai investasi sebesar 3 triliun rupiah yang bisa direalisasikan tahun ini. Hanya saja nilainya diturunkan menjadi 400 miliar. Anjir, dari yang mestinya 3 triliun diturunkan jadi 400 miliar. Jauh. Di atas 10% dikit itu ya. Aduh. Ya Allah. Terus ini ada kalimat begini. Karena barang itu bagus, kami ngelepasnya nggak semuanya, sedikit saja. Supaya valuasinya naik. Karena itu yang akan menurunkan leveraging PTPP nantinya. Kita mengharapkan nggak banyak, kira-kira 400 miliar rupiah kita usahakan beres tahun ini katanya. Ya pinter Pak. Ya. Gue cuman lagi mau doa, ya Allah. Mudah-mudahan segera sehat kita dari tolol-tolol yang begini. Aduh, bingung gitu. Bingung. Dan ini guys ya, berita ini juga senada sih sama ini. Ada cuitan begini nih. Tol Semarang-Demak dibangun dengan biaya Rp 5.90-nya banyak ada itu. Dijual dengan harga Rp 400 miliar. Tololmu sembuhnya kapan lele? Nah itulah pertanyaan guys. Kapan sembuhnya tolol? Kapan sembuhnya kita dari ketololan hakiki gara-gara jalan tol? Udah nggak usah lama-lama. Langsung kita ke Twitter aja. Kita lihat komentar netizen di sana. Let's go to Twitter. Aduh. Kita sudah di Twitter. Kita ngebacanya nih. Ada gimana gitu guys ya. Komentar netizen. Ayo udah kita baca ya guys ya, kita baca. Astagfirullah, na'udzubillah min dzalik. Doa Nabi untuk para pemimpin zalim, ya Allah, siapa saja yang mengurusi urusan dari umatku, lalu ia membuat susah umatku, maka susahkanlah dia. Dan siapa saja mengurusi urusan dari umatku, lalu ia sayang pada umatku, maka sayangilah dia. Ya kita sayang sama umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya disayangi sama Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah. Coba dibahas lengkapnya berita itu yang dijual apanya, tolnya atau pengelolaannya. Kalau mau belejetin yang tidak bisa dibantah cebong. Nah sudah saya belejetin bang, sudah. Ya, yakin duitnya ngalir ke kantong pengide. Yakin. Nggak apa-apa biar dia senang, iya. Jangan-jangan setelah dihitung sama pembeli modal pembangunannya cuma 380 miliar. Jangan pakai hitungan KPU, jangan. Jangan ya sekarang ini pokoknya matematika di 2024 ini. Matematika di 2024 ini matematika jungkir balik pokoknya dah. Ini serba jungkir balik zaman ini sayang. Ya, dijual rugi, pantesan BUMN rugi mulu. Nggak apa-apa, udah jual aja semuanya. Lama-lama gitu ini. Udahlah. Kan 2017 juga gitu. Iya, pernah ya. Aduh. Beki edan. Gue kenapa ya bacanya begini ya? Ya karena memang udah bingung gitu mau nyari nada bicara yang gimana. Gue tegas entah dikira marah. Ini mau marah juga percuma gitu. Nggak kegepaham. Iya. Kenapa tuh tolol macam gini nongol di tel gue? Astaga, astagfirullahaladzim. Iya. Jangan dikasih tahu akun ini wahai ahli pebisnis. Takut kaum yang goblok hilang satu. Nah, Cina lagi. Makanya ya, guys, kalau ada tweet-tweet begini, kita itu juga membaca beritanya gitu. Nih, contoh di sini. Ya memang buat gue itu ya, buat gue. Ngapain dibangun kalau harus dijual gitu? Kenapa nggak dikelola sendiri gitu? Dan uang gini, mau membangun tol itu kan ada perencanaan tuh, mestinya matang dulu perencanaan. Gua ngutang berapa ini, break even pointnya ya. Itu kapan break even pointnya? Lah kalau harus dijual dengan
ke investor asing. Lah investor asing juga nggak bodoh gitu. Apalagi dalam penjualannya ini masih ada bermasalah di lahan itu. Masih ada yang belum terbebas lahannya. Masalah pembebasan lahan tadi kita baca. Ya, jadi ini ya Allah, kapan kita sembuh dari tolol? Itu aja. Angkanya dari 3 triliun jadi 400 miliar. Tadi itu ada, kita udah baca. Kita lihat yang di sini deh ini. Susah kalau komentar sama batu itu susah emang. Presiden yang ahli ekonomi numero 1 tersohor di dunia, bikinnya puluhan bahkan mungkin bisa saja ratusan triliun. Lalu dijual hanya miliaran. Kurang cerdas apa coba? Itu istimewa itu. Aduh. Ini namanya berkelanjutan goblok, nggak ada faedahnya. Justru negara dibuat bangkrut berkelanjutan. Innalillah. Beginilah hasil curang pemilu tahun 2019. Dapat presiden bisanya ngutang dan jual-jual aset negara. Mau jadi presiden aja soan-soan ke ulama, faktanya paham komunis dipelihara, curwis. Sudahlah, akui saja kalau kalian sudah jadi anjing packing. Ngapain malu-malu sama rakyat? Ruwet nesia. Iya udah, gas aja. Nah ini ada beritanya ternyata. Bangun jalan tol dengan biaya 5,9 triliun lalu dijual ke Cina 400 miliar. Bangun tol dengan cara hutang lalu dijual rugi untuk bayar hutang. Ketololan macam mana lagi yang kau ingkari wahai pejabat pelongo-pelongo? Anjir iya. Ini ada guys, diresmikan Jokowi tol Semarang Demak seksi 2 telan biaya 5,9 triliun rupiah. Dijual 400 M. Tabrak-tabrak masuk, joget sampai masuk. Aduh, udah ya guys ya. Intinya mudah-mudahan aja lah ya bangsa ini segera lepas dari segala bentuk ketololan hakiki begini ya. Udah terima aja. Udah ini kan gua bahas, bukan kata terima Pak, bila perlu kasih aja ke Cina mungkin ya. Kasih aja, ambil gitu ya. Makasih ya, gitu aja. Jangan lupa nanti malam kita nobar ya. Kita akan reaction nobar. Ya, kita akan reaction nobar bersama warga di Jakarta. Oke? Gua Aldo pamit dulu, sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabrak-tabrak masuk. Iya deh. Jualin semua Pak. Jual Pak. Jual. Jangan nanggung. Umroh sesuai pilihan Anda. Keberangkatan awal Agustus tahun 2024. Harga untuk 20 orang pendaftar pertama. Umroh reguler hemat 25,9 juta. Umroh premium 33,9 juta. Buruan daftar umroh sekarang. Ibadah berkah.